mereka memanipulasi bai'at. Mereka memanipulasi bai'at, mengajak bai'at. Coba kita lihat aliran-aliran yang ngajak bai'at. Bai'at itu apa? Kesetiaan kepada pemimpin. Bai'at itu adalah ikrar, menyatakan setia kepada pemimpin. Nah, ini nggak boleh sembarangan. Oleh kelompok tersebut digunakan untuk memanipulasi orang awam, alias ngibulin orang awam. Orang-orang awam diajak bai'at, tapi taatnya sama pemimpin mereka dan melawan kepada pemerintah yang sah. Padahal ini cara ngejawabnya, bai'at itu hanya boleh diambil oleh pemerintah yang sah, oleh kepala negara. Saya tanya, Indonesia kepala negaranya siapa? Presiden Joko Widodo. Jadi di Indonesia ini satu-satunya orang yang boleh ngambil bai'at kita, penyataan ikrar setia kepada pemimpin, hanya Pak Jokowi. Karena mereka itu pemimpin, karena beliau adalah pemimpin yang sah sebagai kepala negara. Nah, oleh aliran tersebut, bai'at ini diarahkan setia dengan pemimpin kelompok mereka, tetapi memberontak kepada pemerintah yang sah. Makanya adik-adik, anak-anak, kalau ada yang ngajak ngaji, lalu dia ngajak taslim. Kalau orang Khilafatul Muslimin namanya taslim, ya. Taslim itu apa? Ikrar masuk Islam. Sejak kapan orang disuruh masuk Islam lagi? Ada yang menyebutnya bai'at, jangan mau, karena itu bai'at batil. Karena bai'at itu setia sama pemimpin golongan, tapi melawan pemerintah yang sah. Pemerintah dikatakannya kafir dan lain sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khala'a yadan min ta'atin." Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallah yaumal qiyamati la hujjatalah, maka dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa alasan sama sekali. Tidak ada hujah, alasan tidak diterima. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Coba, ajaran Islam diputar balik oleh mereka. Mereka membaiat orang-orang awam, warga masyarakat, untuk setia kepada pemimpin kelompok mereka, tapi melawan pemerintah yang sah. Padahal hadis ini, barang siapa yang mati dalam keadaan melawan pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Ini yang disebut dengan manipulasi yang mereka lakukan. Kan begini contohnya, man mata walaysa fi unuqihi bai'atun. Barang siapa yang mati enggak ada bai'at di lehernya. Begitu cara mereka menerjemahkannya. Emang kayaknya benar. Lalu dia tanya, udah bai'at belum? Belum. Berarti karena Anda belum bai'at, matinya mati jahiliyah. Padahal bai'at yang disebutkan di hadis tersebut adalah kesetiaan kepada pemerintah. Orang yang mati dalam keadaan memberontak pemerintah, maka matinya mati jahiliyah. Nuduh pemerintah zalim, memfitnah pemerintah, lalu membangkang, lalu melawan, mati. Matinya bukan mati syahid, matinya mati sangit. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas pertama adalah manipulasi doktrin bai'at dan syahadat. Karena belakangan begini, ibu-ibu rahimakumullah, ada orang-orang yang memanipulasi dengan doktrin bai'at, seakan-akan
semua orang muslim itu wajib berbaiat. Karena kalau tidak baiat, maka mereka masih kafir, atau kalau mati jahiliyah. Makanya saya tanya sekali lagi, ibu-ibu sudah baiat belum? Belum. Sepakat ya Bu, belum ya? Belum baiat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya baiat, maka dia matinya mati jahiliyah. Jadi karena ibu-ibu ini belum baiat, maka nanti kalau ibu-ibu matinya mati jahiliyah, alias mati kafir. Nah lo ibu-ibu, pening gak kira-kira? Oh pening lah. Mana mikirin cabai mahal ya, telur juga naik ya Bu ya. Kalau diomongin kalau mati jahiliyah. Nah ini contoh Bu, mengapa banyak orang yang ikut aliran sesat, aliran yang melawan NKRI. Mereka pakai hadisnya sahih, tapi mereka manipulasi untuk membodohi orang awam. Makanya ibu-ibu nggak boleh salah ngaji, itu nggak boleh. Jangan percaya kalau cuma dengan penampilan, pakai udeng-udeng jedut plafon, janggutnya tekan udel umpamanya ya, jubahnya nyengser di tanah, jangan percaya. Bayangkan dengan satu hadis saja orang bisa dimanipulasi. Makanya orang NII, Negara Islam Indonesia, Khilafatul Muslimin, JI, Jamaah Islamiyah, ISIS dan lain sebagainya, Al-Qiyadah Al-Islamiyah, Gapatar dan sebagainya, mereka menggunakan doktrin baiat. Padahal sebetulnya ingin saya luruskan dulu nih, terkait dengan doktrin baiat ini mesti diluruskan. Apa sih yang disebut dengan baiat? Baiat itu Bu, ikrar setia. Ikrar setia kepada pemimpin atau ulil amri atau pemerintah. Dan Nabi sebetulnya tidak mewajibkan untuk setiap individu muslim baiat. Jadi kalau ada orang yang ngajak kita baiat satu persatu, dia sudah bohong, dia sudah memanipulasi agama, dia sebetulnya ingin menguasai diri kita. Karena Nabi nggak pernah mengajarkan wajib baiat itu. Baiat yang dikerjakan Nabi per individu hanya satu, bai'ah Aqabah 1, bai'ah Aqabah 2, dan bai'atur ridwan. Setelah itu tidak. Tapi makna baiat yang sesungguhnya adalah ikrar kesetiaan kepada pemimpin, pemerintah yang sah. Kalau zaman dulu Nabi, habis Nabi para khalifah yang 4. Habis khalifah yang 4, raja-raja Bani Umayyah, raja-raja Bani Abbasiyah. Nah dalam konteks keindonesiaan, loyalitas, bahasa kitanya baiat itu loyalitas. Loyalitas, kesetiaan atau baiat kepada pemerintah hanya sah diberikan kepada pemerintah yang sah. Pemerintah kita ini presidennya siapa Bu? Joko Widodo, bukan Suparman Abdul Karim. Ya kalau nasib berubah ya Bu. Dari Ustadz langsung jadi presiden, keren. Presiden Suparman Abdul Karim, iya, ceramah di Masjid Al-Ahmad misalnya. Hari ini presiden kita Jokowi. Makanya satu-satunya ingin kita sampaikan kepada khalayak ramai, satu-satunya orang Indonesia yang boleh mengambil baiat kita, sumpah setia masyarakat Indonesia, hanya Presiden Jokowi. Nah ini yang dimanipulasi orang Bu. Dimanipulasinya bagaimana? Nanti baiat dengan khalifah Khilafatul Muslimin. Jadi dia loyalnya, dia setianya dengan khalifah tapi anti pemerintah yang sah. Nanti baiat ke NII, dia baiat dengan imam NII, dia setia dengan imam NII, nanti dia khianat dengan pemerintah yang sah. Kemudian dia baiat misalnya di JI, di ISIS,
atau kelompok-kelompok yang lainnya, dia setia dengan imam golongannya, dia setia dengan imam kelompoknya, tetapi dia melawan kepada pemerintah yang sah. Nah, padahal hadis tadi makna yang sebenarnya saya luruskan ya Bu. Nah, biar ibu-ibu nanti bisa ngebantah, ya bapak-bapak juga ya, bisa ngebantah kalau ada orang yang ngajak baiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Jadi maksudnya mati tanpa baiat itu bukan yang sumpah setia dengan satu orang. Mati tanpa baiat itu mati dalam keadaan memberontak pemerintah yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Singkatannya apa? NKRI, harga mati. Setuju gak kira-kira? Kan lagi 17-an nih kalau soalnya kita. Balik lagi bahwasanya barang siapa yang mati, man khala'a yadan min ta'atin, yang melepaskan tangannya dari ketaatan, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalahu, dia akan ketemu Allah. Ketemu Allahnya kapan? Nanti kalau mati ya Bu ya. Nanti kalau dia mati di akhirat nanti, berjumpa dengan Allah di akhirat, la hujjatalahu, dia tidak boleh beralasan sama sekali, tidak ada hujah. Jadi dia nggak boleh ngebela diri kalau dia mati dalam keadaan melawan pemerintah yang sah. Waman mata, maka barang siapa yang mati, walaisa fi unuqihi bai'ah, tidak ada di lehernya bai'at. Apa maksudnya? Barang siapa yang mati dalam keadaan melepaskan kesetiaan atau melawan pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi alih-alih mereka berbaiat dengan golongannya, dengan pemimpin mereka agar nggak mati jahiliyah, tapi mereka melawan pemerintah yang sah, justru merekalah yang mati jahiliyah. Paham nggak Bu? Nah, saya ulang lagi nih. Ibu-ibu dituduh mati jahiliyah gara-gara belum baiat. Padahal yang disebut baiat itu Bu, mempercayai, menerima pemimpin yang ada. Sekarang saya tanya balik, ibu-ibu nerima Pak Jokowi nggak? Yang nggak nerima ada yang mau minum racun nggak kira-kira? Nerima kan? Saya tanya lagi, presiden sekarang siapa? Joko Widodo. Nah ini sudah baiat. Berarti ibu-ibu ini sudah baiat. Yang dikatakan baiat itu menerima pemerintah yang sah. Nah berhentilah dulu lah orang NII, orang Khilafatul Muslimin, orang jain nipu-nipu orang awam tuh. Kayak contoh begini dulu ya Bu, diangkat Khalifah Abu Bakar yang melantik para sahabat, nanti rakyat yang lainnya tinggal menerima saja, itu sudah baiat namanya. Abu Bakar dilantik, para sahabat nerima, itu baiat namanya. Kemudian Umar dilantik, Utsman dilantik, Ali dilantik radhiyallahu anhum, 4 khalifah dilantik, diangkat menjadi khalifah oleh perwakilan para sahabat, tokoh-tokoh utamanya. Nah masyarakat Muhajirin dan Ansor tinggal nerima itu namanya baiat. Paham? Kalau nggak nerima namanya tidak baiat. Kalau nggak nerima. Nah selama warga Indonesia ini sudah nerima presidennya Jokowi, habis Pak Jokowi nanti entah siapa gantinya juga diterima. Begitu dia sudah dilantik, puas nggak puas? Puas nggak puas ya Bu ya? Milih atau nggak milih? Suka atau tidak suka? Kalau sudah dilantik kita wajib menerima. Kalau kita nggak nerima, namanya kita tidak baiat. Kalau kita tidak baiat, maka sama saja kita matinya mati jahiliyah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang membenci urusan pemerintahnya, kira-kira menurut ibu-ibu ada nggak yang urusan pemerintah yang ibu nggak suka? Ada nggak? Ada. Terutama urusan Joshua ditembak itu ya. Ada kan perkara yang ibu-ibu nggak suka kan? Kebijakan nggak suka, misalnya naik BBM, seneng nggak Bu? Nggak seneng kan? Nggak semua kebijakan pemerintah itu didemeni sama kita, disukai sama kita, nggak semua.
Hanya saja ketika kita dihadapkan dengan kebijakan pemerintah yang kita nggak suka, atau mungkin nggak suka sama pemerintahnya karena bukan pilihan kita, maka Nabi ingatkan, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang membenci urusan pemerintahnya, barang siapa yang membenci pemerintah yang sedang berkuasa, falyasbir, sabar. Apa Bu? Sabar, bukan ngelawan, bukan ngeberontak. Fa innahu man kharaja minas sultani shibron. Karena barang siapa yang memberontak melawan pemerintahnya, shibron, walaupun cuman sejengkal, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Sejengkal saja ngelawan pemerintah. Makanya saya lihat kadang-kadang tuh nyebar di media sosial, sudah diupload orang ya Bu, orang menceramahkan agama, orang menggunakan bahasa agama, ngajak umat melawan pemerintah. Awas dia, kalau mati mati jahiliyah, hati-hati. Sejengkal saja dia mengingkari pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Nah, saya sederhanakan. Jadi yang disebut baiat adalah kesetiaan kita kepada pemerintah yang sah. Karena kita sudah mengakui pemerintah yang ada, siapa presiden terpilih, siapa gubernur yang sudah dilantik, maka berarti kita sudah baiat. Justru yang salah itu yang dia mengajarkan baiat golongan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja misalnya, membaiat murid-murid dia khalifahnya, jamaah dia baiat, itu baiat palsu, baiat batil, karena dia nggak punya hak baiat. Yang punya hak baiat pemimpin yang sah. JI misalnya, Imam JI membaiat kadernya, itu baiat batil. Termasuk Abu Bakar Ba'asyir membaiat santri-santrinya untuk setia dengan dia, lalu melawan negara, baiat batil, nggak sah baiat yang sedemikian rupa. Termasuk NII, yang paling banyak itu NII Bu, termasuk nang Lampung ini banyak sempalan-sempalan NII. NII itu apa? Yang mau mendirikan negara Islam Indonesia, atau dalam zaman biyen terkenalnya apa? DITII, zaman biyen itu banyak membaiat orang. Itu semua baiat batil. Mengapa batil? Mereka nggak punya hak baiat. Yang punya hak baiat hanya pemerintah yang sah. Kalau zaman dulu Nabi, habis Nabi khalifah, raja-raja. Kalau zaman sekarang presiden. Nah, yang berikutnya setelah memanipulasi baiat, mereka memanipulasi syahadat. Bagaimana memanipulasi syahadat? Mereka itu mewajibkan taslim Bu. Taslim itu apa? Setiap orang itu harus ikrar lagi masuk Islam. Jadi kalau dia belum taslim, belum mengucap masuk Islam, maka dia masih kafir. Nah, ini ciri khusus ajaran Khilafatul Muslimin. Kalau ibu-ibu ketemu tuh di Bandar Lampung, dia ngajak taslim, berarti dia terindikasi ngarahnya ke Khilafatul Muslimin atau sejenisnya, NII dan lain sebagainya juga pakai taslim. Jadi ibu-ibu ini, jamaah umumnya kaum muslimin ini belum Islam, baru bisa Islam kalau ikrar taslim di depan imam mereka. Misalnya saya imam nih, ibu-ibu saya ajak taslim, ibu-ibu karena belum taslim, yuk taslim sama saya. Yang belum taslim kafir semua. Makanya jangan heran Bu, kalau orang masuk golongan kayak gitu, maka mereka akan mudah mengkafirkan orang. Walaupun sama kerudungnya, walaupun sama baca Qur'annya, walaupun sama sholatnya, tapi mereka katakan kafir. Karena apa? Belum ikrar masuk Islam kepada imam mereka. Padahal ini juga manipulasi kebohongan. Sejak kapan? Mana sumber ajarannya? Kok setiap individu orang muslim harus mengucap taslim kembali? Nggak ada ajarannya. Tapi yang namanya orang awam ya Bu, yang namanya orang awam itu kalau orang sudah ngomong agama dianggapnya aja benar, ya nggak kira-kira? Oh, ayat yang dia sampaikan, hadis yang dia bacakan dianggapnya benar. Makanya hati-hati betul setelah taslim. Makanya kelompok-kelompok begitu, kalau kita ikut ke sana, kalau sudah taslim, mulai nggak mau gaul lagi sama tetangga, nggak mau gaul lagi sama teman yang dulu. Mau gaul dia kalau ngajak, yuk ikut pengajian saya aja. Karena mengapa? Bagi dia yang sudah merasa hijrah itu, mereka yang belum taslim itu masih kafir.
Nah, setelah mereka ditaslim, lama kelamaan nanti dikenalkan imam mereka, khalifah mereka, lalu dibaiat. Nah, orang yang sudah baiat ya Bu, orang yang sudah baiat itu nggak akan nganggep lagi pemerintah yang ada. Ketua RT, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur sampai menteri presiden itu togut semua, itu musuh semua. Maka mereka merancang, merekrut kelompok sebanyak-banyaknya, merekrut warga sebanyak-banyaknya untuk memperbanyak anggota. Nah, setelah mereka banyak, baru mereka akan memberontak. Makanya mumpung nih, saran buat pemerintah, mumpung belum terlanjur, karena di Indonesia ini sesat-sesatnya aliran pasti ada pengikutnya, betul nggak kira-kira? Apalagi kelompok ini kan atas nama Quran hadis, mumpung belum banyak. Kalau sudah banyak ngeberontak, kalau sudah ngeberontak makar sama negara, kita juga yang repot, betul nggak Bu? Coba ibu-ibu lihat, di Suriah itu orang nggak bisa tidur nyenyak Bu, dikit-dikit meledak bom. Di Irak orang tidak bisa hidup tenang. Masih mending kita di sini nih. Karena ngapa? Kelompok-kelompok begitu dibiarkan. Maka jangan dibiarkan kelompoknya sedemikian rupa. Kami semua dari masyarakat berharap agar pemerintah mengeluarkan aturan yang sangat tegas, membuat aturan yang tegas sekali untuk setidak-tidaknya mengurangi kelompok-kelompok sempalan seperti itu. Bahasa sederhananya begini, buatlah aturan semua aliran yang anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, anti Negara Kesatuan Republik Indonesia, kalau bisa ditangkap, dipidanakan. Setuju gak kira-kira? Biar serem Bu, biar mereka gak berani. Nah, zaman dulu, zaman Pak Harto kan enak, aliran kayak gitu tangkap, bergol, kan selesai, gak ada yang berani macam-macam kan. Jangankan yang begitu Bu, zaman dulu tuh pakai kerudung aja takut kan, kayak zaman dulu. Pilih, kalau kerudung kan syariat, betul, nggak ada yang melarang sekarang kan. Cuman kalau dia bakal menghancurkan negara seperti aliran-aliran yang memanipulasi baiat ini, kita berharap pemerintah tegas setegas-tegasnya demi menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia.